Halo guys, saya sedang mengajarkan Monsoon Sim di Ekskul Penabur Bintaro Jaya. Apa itu Monsoon Sim? Monsoon Sim itu adalah games sambil belajar begitu ya, games mengenai bisnis gitu. Jadi bisa sambil belajar bisnis, mengatur strateginya bagaimana begitu. Nah, Monsoon Sim ini diperkenalkan sudah banyak di universitas yang menggunakan. Tapi belakangan ini SMA juga mulai ikutan gunakan. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini artinya sedang berlangsung permainannya begitu. Kita lihat kebetulan ada 3 tim. Bagaimana itu permainan Monsoon Sim ketika dilihat oleh playernya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita itu ngapain sih? Kita itu jualan jus gitu kalau di sini. Kita jualan jus, kita harus atur strategi, kira-kira mau pasang toko di mana. Tokonya itu kebetulan ini ambil di Asia begitu. Ambil di daerah Asia. Nah, kira-kira tokonya ada di mana nih? Mau ambil toko di Asianya ada di mana? Nah, kita bisa beli tempatnya itu di sini ya, retail. Kita lihat location begitu. Nah, kita pilih mau beli yang mana. Nah, ini pilihan locationnya ada 6. Ada 6 pilihan location untuk buka tokonya, buka retailnya. Nah, kita juga bisa cari warehouse begitu. Buka warehouse atau gudangnya begitu kan, tempat penyimpanan barangnya. Nah, ini juga beli locationnya ditentukan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tempat begitu yang boleh dipakai untuk warehouse. Nah, tempatnya ini sudah ditentukan dari sana, jadi kita nggak bisa atur-atur begitu. Terus ini ternyata dari tim 1 itu ambil Kuala Lumpur. Terus gimana sih mainnya? Nah, kita beli apple juice, beli orange juice, beli melon. Tapi kalau kita udah punya warehouse, kita bisa memproduksi sendiri, production gitu. Produksi sendiri di sini. Nah, memproduksi sendirinya itu nanti kita beli mesin dan beli raw material. Tahu ya, raw material berarti mentahnya. Kita beli box, straw, dan jusnya mau apa, material jusnya begitu. Nah, dalam produksi itu yang dibutuhkan untuk 1 botol jus box, 2 straw, dan 1 buahnya. Jadi kalau bisa beli strawnya lebih banyak. Nah, bagian sebelah kiri ini itu adalah finance, itu perhitungan, hitung masuk, untung, uang yang kita miliki, hutang yang kita pakai begitu, dan modal dari apple, orange, dan melon. Modalnya di sini. Nah, sebelah kanan retail ini adalah penjualannya. Kita punya modal 13, 15, 17. Di sini dijual 26, 29, 31. Bisa gak kita turunin? Sangat bisa gitu ya. Itu mengenai pengaturan pembuatan. Yuk kita coba masuk ke tim 1. Halo guys. Iya Bunda, selamat siang Bunda, selamat datang di ITC Soto Fatmawati. Oke. Kamu punya retail ya di ITC. Gimana Samuel ininya? Saya lihat masih minus ya. Iya, alhamdulillah Finance. minus Bunda. Iya, minus berapa nih finance? 66.477. Oh, masih kecil ya. Ini masih hari ke-9. Ya kan? Strateginya apa nih? Kok warehouse-nya kosong nih? Nggak beli barang? Belum diisi mungkin. Oh, belum diisi. Bagian warehouse siapa? Davina?
Iya. Oh ya, Iya, kamu bagian apa? Michelle itu Samuel. Saya selalu bagian retail isi-isi Bu. Kalau Oke. mulai-mulai kosong. Retail isi-isi. Ini kenapa kamu isi 300 apa maksudnya areanya beli 300 itu kenapa? Karena saya belajar dari Kak Jeremy Andre sama Kak Mika pas lomba yang musik itu, Bu, Mm-mm. kalau antara range kalau nggak 250 300. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu gede. Oh, kalau terlalu gede berarti sekitar berapa? Sekitar 350 katanya udah gede gitu, Bu. Oh, 350 udah gede. Terus ini warehouse-nya 3.000 itu kenapa? biar bisa nampung banyak, Bu. Biar bisa nampung banyak. Terus belinya udah banyak. Ini Pembeliannya udah banyak belum? lagi beli, Bu. On proses. Iya. Oke. Production siapa yang pegang production? Samuel, Kenapa, Bu? kamu pegang production? Enggak, Bu. Oh, Davina juga. Iya. Oh iya, Enggak ada sekalian fee-nya, ya. Bu. Sekalian bikin ini ya. Sekalian warehouse, sekalian lihat production. Oke, itu strategi yang pas nih. Sepasang soalnya. Perhatiin warehouse, terus perhatiin juga productionnya gitu kan. Karena production bisa jalan kalau warehouse-nya ada isinya, gitu kan. Di sini sih productionnya jalan terus nih, masih jalan terus. Nggak jalan deng, karena straunnya masih di OTW ya, straunnya masih OTW. Nah, isinya masih terlalu sedikit karena 3.000 luasnya. Jadi terus kita productionnya 10.000 nih sehari. Jadi ini barang apel box itu habis 1.000 dalam sehari, straunya habis 2.000. Nah, Gitu berarti sekitar kan. isi 20.000 aja kali ya semua, Bu. Semua isi 50 juga bisa nih. Semua 50.000? Iya. Semua isi 50.000, tapi raw material dulu ya. Raw Oh ya. material straunya isi 100.000 berarti. Kayaknya masih bisa Oh, deh. berarti setelah itu 2 kali lipat dari semuanya gitu ya, Bu? Iya, straw itu harus 2 kali lipat dari yang lain. Biar Oke. nanti kan kalau sudah habis begitu, kalau udah masuk ke 10 udah masuk 20.000, sisanya beli lagi gitu. Jadi kalau bisa 100.000 sih 100.000 juga nggak apa-apa nih. Cuman hati-hati nanti inventory-nya jangan lupa di move gitu ya. Biar enggak Oke. atau pakai B2B, kita jual langsung gitu. Ya, kita jual langsung ke ini yang membutuhkan. Iya, yang membutuhkan, yang mau gitu kan. Ya. Kalau Davina sama Samuel, kira-kira bagian apa sih yang sangat sulit, atau kan ini udah lama gitu mainnya ya, sudah 1 semester lebih, bukan perkenalan lagi ya, ini pasti udah bosen juga mainnya gitu. Kira-kira masih ada gak kesulitan dari kalian mau ngapain gitu? Saya tuh masih, kalau saya pribadi masih bingung B2B, Bu. Iya, Bu, B2B, gitu. bagian yang mana? Beat-nya atau deal-nya? Bedanya apa aja saya masih nggak mudeng, Bu. Oke, saya jelasin ya. Kalau bid itu nih saya buka satu izin ya. Ini karena need day-nya dia 22, masih lama. Bid result-nya 17. Saya ambil gitu. Saya tidak melihat dia 21 dolar. 21 dolar dia tawar paling tinggi. Kita modalnya masih bisa lah ya, 21. Saya ambil ya, 66 jus melon. Oke. Dia minta 21. Kita bid aja 20 gitu ya. Kita bid 20, submit, kita tunggu hasilnya nanti. Nanti ada inbox gitu, pemberitahuan kalian dapat atau enggak. Nah, kita coba lagi ke deal ya. Show B2B offers. Nah, kalau bid kayak tadi, kita nawar. Kalau deal itu nggak pakai tawar-menawar, langsung aja deal, udah selesai. Submit. Kalau nanti kita langsung buka nih B2B offers-nya,
B2B salesnya order allocation pack. Bedanya di situ. Kalau allocation pack ya, kita ambil dulu ya, soalnya ini ambil 45, soalnya kan kita nanti dapat penalti 9.000 bayarnya, sayang. Terus ini 17, 45 tambah 17 berapa, Sam? Ibu nanya saya ke matematika, Bu. 62 ya. Berarti ini butuh 3.000 lagi ya. 4.000 ya. Oke. 66. Ya kan? Kita submit. Dah. Nah, ini tinggal allocation. Kalau bisa tanggal 22 sudah nyampe. Gitu ya. Begitu. Nah, kita lihat transaksi yang kedua apakah kita menang. Ini udah hari ke-18. B2B-nya mana ya? Kita menang nggak sih tadi? Winner loh kita. Kita winner nih. Maka allocation. Udah allocation belum? Sudah, Bu. Goods allocation. Untuk yang kedua juga udah? Kedua belum. Cuma yang Pico. Ini nih kan kita menang nih. Jus melon. Oh, udah ya tadi. Dealnya mana tadi dealnya? Dealnya udah nyampe kali ya. Semoga sih udah nyampe. Kalau sudah nyampe kan kita nggak. Oke, sudah nyampe. Kita nggak dapet penalti karena udah mau nyampe di hari ke-20 nih. Berarti kalau B2B itu pakai bahan yang ada di mana sih? Produk yang di mana, yang di toko atau? Bisa di toko, bisa di warehouse. Berarti kita lihat stok di toko berapa gitu ya, Bu? Iya, lihat stok di toko berapa, lihat stok di warehouse berapa. Tapi kalau mau ngebit, kalau bisa kalian udah punya barang banyak gitu. Ini segera strawnya diisi ya. Strawnya diisi karena boxnya udah 1.000 nih. Dengan isi box 1.200 aja masih nggak nyampe 1.000. Ini warehouse-nya. Ini warehouse-nya nyewa berapa lama nih? Coba saya cek. Nyewanya 30 hari lagi ya. Renew day-nya di hari ke-35, masih ada 15 hari. Kalau bisa dikecilin aja, dikecilin nih. Dikecilin areanya. Ya. Cara ngecilinnya gimana, Bu? Buka ini. Saya boleh share screen nggak? Kalian lihat Bukan, Bu. Buka, belum lihat apa-apa, Bu. Buka warehouse atau location, terus rental manage itu ya, betul, Bu? Betul. Buka warehouse atau logistik, terus kita location. Location kamu tadi di mana? Ini karena udah mau hari ketiga, masih lama sih hari ke-35-nya, tapi kita pesan aja rental manage. Rental manage dikurangin misalnya minus 1.000 gitu, karena dari tadi nyampe 1.000 aja belum, atau 1.500 begitu. Jadi kalau bisa sih nyobanya di awal tuh 1.000 kalau untuk warehouse gitu ya. Kalau mau nambah. Kalau warehouse itu agak kecil, tapi kalau retail itu agak gede, nggak apa-apa gitu ya, Bu? Kalau retail malah lebih kecil kan, 300 doang tadi. Ya maksudnya perbandingan kita jangan langsung gede kalau warehouse. Iya, kalau warehouse iya. Kalau warehouse jangan langsung besar gitu, karena kalau kamu langsung isi banyak sih nggak apa-apa gitu. Ya, misalnya 1.000 aja nih submit gitu. Davina Chelsea, request outstanding. Oke. Udah di request ya? Oke. Kalau ngedrill itu misalnya ada butuh 42.000 melon juice, kita deal langsung diantar atau gimana, Bu? Langsung. Nah, berarti lihat stok kita di ini ya, Bu? Iya. Warehouse sama. Hari ke-33 nih masih lama nih. Boleh di deal. Deal aja ya. Tapi harganya pas gak sama modal kita? Rugi gak kita? Dia minta $18 loh. Melon juice kita harga 16. Cuman $2. Udahlah ambil aja gitu kan. Kalau barang kita banyak. Banyak gak barang kita nih melon? Kurang, Bu. Kurang. Berarti cari yang lain. Ambilnya dari semua. Kalau misalnya dari Jakarta, dari Bangkok, dari Kuala Lumpur diambil semua.
buat menuin 42.000 gitu ya Bu? Iya, bisa. Bisa kan? Berarti bisa kita lihat, kita cobain dulu 42.000 gitu. Iya, betul. Jadi Oke. tetap mainnya ini mesti pakai catatan gitu ya. Mesti ada coret-coretan juga memang. Nggak bisa cuman lihat-lihat aja gitu. Harus ada coret-coretan. Ini melon yang banyak tuh apel tuh. Coba cek ada gak nih apel jus yang dibutuhkan. Nih ada nih. Butuh 67.000 tapi harganya murah banget 15. Midday-nya 29. Deal lagi. Jadi kita nggak usah nawar, tapi dia kasih harga 15 doang apple juice. Kita pas-pasan dikit banget ya. Untungnya berarti dikit banget. Mau gak jual gitu. Oh, udah taken by order nih. By order. Taken by order udah diambil orang. Itu artinya ya kalau sudah diambil orang. Kalau bid itu kalau misalnya kita kalah nanti di situ dikasih tahu tim berapa yang winner gitu. Kayak tadi kan. Yang tadi di sini kita tulisannya winner gitu nih. Tim 1 winner dengan harga bidnya 20. Nanti kalau bukan kita yang yang menang nanti di sini dituliskan tim 2 winner gitu. Bu, tadi ngebid itu harganya kita naikin apa kita kurangin, Bu? Kurangin dari maksimum yang dia minta nih. Dia mintanya 21 nih. Maksimum bid price-nya dia 21,28. Kita ambil 20 bawahnya dia gitu. Oke. Berarti ini misalnya ada 19, kita jadiin 17 gitu ya, Bu? Kalau untung itu apa? Apel? Apel? Iya, apel ambil aja 17 karena harganya 13. Oke. Gitu. Dan tapi butuh 64.500. Gimana? Gimana, Dav? Kalau tulisannya bidding close. Bidding close berarti udah diambil orang atau biddingnya waktunya sudah habis. Waktu tawar menawarnya udah habis. Ini 64.000 ada nih, Bu, di warehouse inventory apple juice 64.000. Ini saya tadi lihat ada yang apel 65.500. Berarti bisa ambil di retail sisanya. Hari ketiga bid result hari ke-30. Masih bisa 2 hari lagi. Davina mau nyoba ngebid. Yang mana? Pico apple 64.000. Butuh ini aja apel, nih 65.000 ada nih 65.000. Harga price-nya 19 lagi, kita 13 loh. Yuk keburu lewat nih apple juice, ada banyak banget apple juice. Ya, apple juice 65.500 unit dari Broadway itu. Buat hari 30. Ini udah hari keberapa? 29. Yuk. Saya ambil 65.000 nih. Apple juice. Bidnya kita bid 17 ya tadi? Iya, Bu. Masih muat, Bu. Bidding close. Udah diambil orang. Oke, berarti kita cari lagi yang lain. Atasnya melon juice, Mas. Melon juice punya banyak gak? Ini aja deal aja nih ya. Melon juice yang nih allocation nih deal. Tadi saya ambil deal. Saya allocation aja lah ya, saya ngambil. Ini aja udah 35.300. Enaknya tuh kalau warehouse-nya banyak jadi gini, satu tempat aja gitu. Ini melon udah diambil belum? 42.000 cukup gak nih? Cukup ya? Ibu. Udah. Ini kalau allocate masih dari 3 tempat ya, Bu? Iya, emang maunya berapa tempat? Kan emang kalian cuma punya 3 tempat. Tapi kalau semua, misalnya nih kayak tadi saya ngedeal. Saya cuma ambil dari Kuala Lumpur, udah, karena cukup gitu. Tapi kalau nggak cukup, misalkan nih, allocation untuk yang melon 42.000, sedangkan di sini adanya 24.000 gitu kan.
24.000, sisanya 18.000 dari Jakarta misalkan. Gitu. Nah, jadi nggak harus dia need day-nya 33 loh. Aduh, sedikit lagi ya. Kayaknya kita telat deh. Bu, tapi ini nggak bisa di-allocation. Karena udah Oh, saya allocation, saya. Soalnya tadi ngelihat waktunya udah mepet banget gitu. Jadi tidak selalu harus dari 3 tempat. Kalau memang satu tempat udah cukup nih, kayak saya tadi ngedeal di sini satu tempat cukup, ya udah nggak apa-apa satu tempat aja. Oh ini Bu ada ngebit melon jus 6.300 unit 20. Jangan lupa diisi, jangan ngebit doang ya. Apa tadi? Butuh hari sampai hari 40. Iya, ambil lah. Saya klik bid ya Bu. Iya. Bid price. Price-nya berapa dia butuhnya gitu. Dia 20,86. Oke, itu tadi saya mencoba masuk ke tim satu, tim lain juga. Dan ternyata kondisinya tim satu itu kalau kita lihat hutangnya masih banyak. Ini hutang ya. Hutangnya masih banyak 1.800.000. Net profitnya 94.000. Ini kesalahan tadi terlalu besar, nyewa warehouse begitu, jadi kurang bagus di sininya. Terus kalau di grup lain kita cek lagi, misalkan tim 2. Tim 2 itu cukup bagus ya, net profitnya sudah sampai 3 juta begitu. Dan ini juga penempatan allocation-nya juga bagus juga. Jadi semua terproduksi dengan baik. Kita coba ke tim 3. Tadi ini bermasalah sedikit tim 3. Masalahnya adalah mereka buka warehouse atau gudang, tapi mereka nggak beli mesin produksi untuk memproduksi raw material, padahal raw materialnya udah penuh gitu, tapi nggak beli mesin. Akhirnya terbuang sia-sia 40 hari kita sewa staff dan warehouse tanpa digunakan sama sekali. Tapi sudah mulai bisa mengejar lebih bagus hasilnya dari tim 1 ya, tapi hutangnya juga masih banyak. Sekarang kita cek untuk nilainya. Yang dinilai adalah, saya mau coba ini, net profit, kemudian overdraft, cross margin, space-nya, market sales, all aja. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 8. Production-nya 9. Satu lagi, ambil dari sini deh, yaitu B2B ya. Coba B2B. Oke. Ini sistem penilaiannya. Kita tutup dulu untuk semuanya biar nggak ada yang tahu ya. Kita tutup semuanya ya. Oke, halo semua. Kita akan lihat ya nilainya ya. Ada yang sudah tahu nilainya sendiri. Ada tadi tim yang cukup besar ininya ya. Hutangnya. Kita lihat retail. Retail ini. Iya Bu, utangnya gede. Retail ini, wow, tim 3. Siapa ini tim 3 ya? Saya lupa. Tim 3 bagus nih retailnya, tapi sedikit mepet sama tim 2 juga. Jadi
saingan lah istilahnya. Tim 1 cukup jauh gitu ya. Karena gini Bu, mau tanya Bu, Iya, retailnya mungkin Davina juga bisa menjelaskan. Di ya. Bangkok itu Bu, ngestak terus berhari-hari itu isi 300 tuh Bu. Mm-mm. Pindah 2 hari jadi 290. Heeh. Pindah berapa hari jadi 285. Gitu terus Bu. Harga udah saya turunin. Harga diturunin. Coba pakai ininya, pakai media marketing. Nah pas lagi beli Bu Eva ngestokin. Oh gitu. Iya, kalau susah, salah satu strateginya sih yang pasti bisa cepat habis ya kita B2B gitu ya, bid atau deal. Tapi kalau mau coba-coba pakai media. Apakah akan berkurang untuk daerah Bangkok tadi gitu? Cepet gak nih kalau udah pakai media? Karena tadi teman kalian juga ada yang coba pakai media di semua daerah untuk semua produk, udah capek-capek ngeluarin duit nggak ada hasil, maksudnya tidak terlalu berpengaruh gitu. Jadi kalau mau coba-coba itu coba satu media untuk satu produk di satu daerah gitu. Misalnya Bangkok tadi apel dulu gitu dicoba. Kalau ternyata berpengaruh coba tambahin di orange dan melon kayak gitu ya. Jadi biar nggak stuck. Kalau bisa sih dari 2 hari udah jelas gitu kelihatan di dipakai atau enggak. Begitu. Kita coba ke gross profit. Nah, tim 3 juga nih gross profitnya. Tim 3 siapa ya? Ada yang mau ngaku gak? Tim 3. Terus tim 3 jauh banget ya. Tim 3 ini mana sih tadi? Gross marginnya unggul sendiri gitu. Yang lainnya cukup jauh. 3 sama 367. Retail stock out. Tim 3 juga. Yang lainnya juga cukup jauh. Kita coba lihat cash on hand. Cash on hand-nya itu hijau, ternyata cash on hand-nya tim 2 nih. Cash on hand tim 2 tinggi ya. Tim 2 tinggi banget, padahal tadi retail sale sama gross profit margin-nya udah unggul tim 3. Tapi ternyata cash on hand-nya jauh di tim 2. Cash on hand itu jauh banget ya dari tim yang lain. Cash on hand-nya. Terus net profit tim 2 juga net profit. Tim 2 juga jauh dari tim 3 dan 1. Sangat unggul. Jadinya tim 2 nih yang menang ya. Padahal tadi di awal-awal sudah bagus tim 3. Space utilization-nya juga tim 2. Yang lain juga jauh. Market share-nya juga tim 2. Wow. Production tim 2 lagi. Nah, tim 3 nih bagus ya. B2B-nya. Tim 3 dan tim 1. Tim 2 kayaknya jarang pakai B2B nih. Atau telat sering. Tim 2. Tim 2 siapa ya? Saya susah mengingat ini. Tim 2 siapa, tim 3 siapa. Nah, Ibu kan tahu tadi hutangnya tim 1 sampai 36.000. Iya, itu utangnya cukup banyak. Coba overdraft. Nah, ini tim 3 utangnya banyak nih berarti ya. Artinya tim 2 sudah mungkin kosong begitu. Ini belum terbayar sedikit lagi. Nah, ini saya random begitu. Nanti juga sistem penilaian di lomba juga akan random. Yang dimainin itu semua kalau bisa bagus. Kayak gini misalnya tim 2 sudah cukup bagus nih nilai yang seperti ini, tapi minimal ya sisakan 2 atau 1 yang memang jelek. Gitu. Ini kurang 1 lagi lah, misalnya late shipment B2B gitu, itu dibagusin lagi. Lihat gross profit sama retailnya kira-kira yang mana yang bisa kita tinggiin lebih mudah gitu. Yang lainnya sih udah oke. Nah, ini perkenalan tentang Moonsun Team. Anda berminat
bermain sambil belajar.